Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mau bertanya, yang pertama, bagaimana cara membedakan antara keinginan Allah dan keinginan hawa nafsu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami ada pengalaman sedikit mengenai zikir. Tadi disampaikan bahwasanya zikir jahar maupun siri. Memang kami pengamal toreko. Dari pengalaman itu kami merasakan rasa yang masih terpecah-pecah. Nah, itu di dalam toreko itu. Nah, setelah kami mengambil baiat Sirul Asrar ke jenengan, waktu itu masih di rumah jenengan itu. Nah, setelah itu ada perubahan di mana setelah kami zikir Sirul Asrar, rasa itu menjadi satu keutuhan. Dan dalam prosesnya satu keutuhan rasa itu adanya kosong, di mana kosong itu lebih luas sehingga diri kita pun sudah tidak ada, yang ada hanya kekosongan. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, apakah ada hubungannya dengan alam musyahadah atau muraqabah? Mohon bimbingannya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cara membedakan ini kepentingan nafsu atau kepentingan Allah, kehendak nafsu atau kehendak Allah, sebetulnya sederhana. Jikalau ini ada kepentingan nafsu, jikalau dalam hati masih ada pengakuan diri, man arfa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal siapa dirinya, urip ini loh Pak, sebetulnya, maka faqad arafa rabbahu, mongko yepti teman-teman dia kenal Tuhannya. Artinya antara nafsahu dengan Rob ini sebetulnya satu paket, satu kalimat. Bagi siapa? Bagi yang sudah ke musyahadah, bagi yang sudah sampai alam kekosongan. Sehingga satu kesatuan bukan berarti banyak jadikan satu kongsi, bukan. Lah, sementara dalam hati saya masih ada pengakuan makhluk, segala apapun ngibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, ibadah murni seperti sholat, zakat, poso, haji dan lain sebagainya, atau tidak murni, jenengan kerja, makan, minum, rokok, itu ibadah yang tidak murni, di mata Allah tidak akan ternilai. Ingat, al-a'malu utawi piro-piro ngamal iku qaimatun, seperti suwarun qaimatun, seperti patung yang diem. Amaliyah napa mawon, ibadah napa mawon, artinya tidak bermanfaat jikalau tidak dikasih roh patung itu. Lah, roe amal itu apa? Ini nenggone hikam lho ya. Wa arwahuha utawi piro-piro roe amal iku wujudu siril ikhlas fiha ing dalam amal. Yaiku roe amal adalah ikhlas. Sarai ikhlas bagaimana? Penjelasannya ikhlas, jenengan gak merasa yang melakukan. Berarti sholat sampean, ibadah opo sampean
Kalau jenengan tidak merasa yang bisa melakukan sumbernya hanya dari Allah, bagaimana mungkin jenengan minta upah? Lawang kita tidak merasa yang itulah ikhlas. Berarti amal saya tadi, berhubung saya masih ngaku-ngaku segala ibadah opo wae apapun, ini berarti masih kecampuran kepentingan hawa nafsu. Kalau saking Allah, kebalikannya, pasti ada rohnya. Roh amal tadi saya katakan adalah ikhlas. Sedangkan maksud daripada ikhlas adalah di dalam hati jenengan sudah tidak merasa diri kita yang melakukan, karena diri kita sudah fana. Berarti rasa sing muncul hanyalah rasane Gusti Allah. Lho niki pun itu jelas saking Allah. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saat jenengan kholwat lewat sirul asrar, la ilaha illa anta, sampai ke hakul basiroh, berarti la ilaha illa ana. Dalam dunia kasab maknawi itu sampai dikelihatkan ngalam yang tidak ada siapa. Dirinya sudah nggak ada, keakuan diri makhluk sudah tidak ada. Yang ada cuman hanyalah Allah, keakuan Allah. Kalau di situ maka itulah musyahadah, itulah makom ihsan, itulah makom makrifat dateng Gusti Allah. Tinggal pertanyaannya, ketika saat di situ jenengan, mohon maaf, mesti hatiku tentrem. Raos itu mana nih lho? Aku yakin jenengan tidak mau untuk dikembalikan ke alam dunia lagi, alam mukhadharah atau alam mukasyafah, nggak ada keinginan. Dan di alam situ musyahadah itu, masa satu harinya di situ sama dengan 50.000 tahun masa di dunia. Jadi nggak kroso, koyoke sebentar. Coba jenengan sare, jenengan tidur, habis sholat isya, bangun-bangun subuh, jenengan gak mimpi apa-apa. Terasa lama apa terasa cepat, Pak? Cepat nggih. Makanya Ibnu Athaillah menggambarkan mimpi yang seperti ini laksana sempalane wong makrifat. Sempalan pang. Pang itu tangkai. Tangkainya pohon makrifat. Mimpi itu. Karena ketika sampai mimpi, jenengan sudah tidak mengerti apa-apa. Tadi saya sarungan apa enggak tahu. Oh jenengan tidur. Tadi saya itu mujur kemana, tidur sama siapa juga tidak tahu. Inilah Pak, kalau di dalam dunia wasilun atau majedubun, bila mana orangnya itu mau melewati jalan majedubun disebut jadab. Kadang-kadang waktu sholat kok jadab, tidak mengerti berapa rakaat, lupa. Ya sudah, Allah yang menghukumi sendiri. Tidak tahu jenengan ini jadi imam apa makmum, tidak tahu. Karena jenengan jadab, nggak tahu. Kadang-kadang morok jenengan itu belok arah, nggak ngerti. Sita, orang tidur bisa dihukumi mboten? Mboten saged. Karena beliau bighairi aklin, akalnya sudah tidak berfungsi. Beda kalau wasilun, beda lagi nih. Kalau wasilun memang hatinya lalai dengan urusan selain Allah. Yang ada cuman akunya Allah, cuman akal itu masih Allah sambungkan. Wabtaghi ilaihil wabtaghi fima ataqallah darul akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya, Al-Qasas 77. Di situ raihlah dunia alam akhirat dulu, hubunganmu datang Allah, raihlah makrifat. Wala tansa nasibaka minad dunya, hukum syariat jangan tinggalkan. Ini wasilun loh Pak ya, wasilun. Kalau majedubun beda lagi. Akal sak hatinya sudah lalai dengan urusan selain Allah. Istrinya nggak tahu ini istrinya atau tidak, anaknya maka nih dalam kitab Al-Hikam disebut wahwa al-majnun. Secara umum mengarani itu orang gila. Padahal Pak, hatinya selalu berzikir datang Gusti Allah. Orang yang seperti ini itu kebanyakan itu tidak mau tahu hukum syariat, nggak mau, wis terserah, saenake. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang mboten karena dia sudah nggak ngerti apa-apa. Makanya saya bawa oleh-oleh sistemnya sistem wasilun, sama jadinya sama ke makom musyahadah, sama makrifat Allah, cuman beda lagi jalannya nanti. Lebih berat ini. Lebih berat. Dulu itu Abah itu punya santri Pak. Santri itu memilih antara wasilun dengan majedubun. Dikasih wasilun nggak mau, milih majedubun. Dikasih majedubun, akhirnya edan. Nggih. Edan. Dia menjauh dari keluarga, hubungan kerjaan sudah dia tinggalkan. Dia ada di sungai sampai rambutnya panjang. Udah, nggak mau dijak bicara, nggak mau. Karena milih itu. Pernah dulu memang ada anak angkat Abah, namanya Romli almarhum Bunan. Pernah milih itu, terus jadi geger wong sak kampung. Akhir disuruh mandek, berarti kamu itu bukan tempatnya di majedubun. Lah wong majedubun Pak sik gembul nang masyarakat. Ya akhirnya jadi fitnah, ya kudu keluar sana menyendiri di hutan. Gembul ketek ono, ya. Gembul hewan-hewan. Aman. Kita di tengah-tengah masyarakat akhirnya timbul fitnah. Makanya di tengah masyarakat umum, menurut kami loh ya, lebih cocok pakai sistem wasilun seperti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya wasilun itu hukum syariat beliau pegang, tapi ketika melaksanakan hukum syariat hakikatnya dia realisasikan di situ. Inilah yang dimaksud dalam satu ayat, Nabi Isa besok akhir zaman mendekati hari kiamat akan Allah turunkan. Visi dan misinya adalah salah satu diantaranya membunuh Dajjal, kedua meneruskan syariat Kanjeng, yaitu syariat yang bernuansa hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Kebanyakan kita itu melu syariat toh, hakikat Kanjeng Nabi, tauhid antawa ana, kebanyakan kita tidak mau. Dianggapnya itu sesat, padahal hujah dalilnya cetha ning Quran sudah terurai. Sebab dalam surah Al-Anbiya 25 itu jikalau Rasulullah tidak menyampaikan, gak mungkin akan muncul ayat ini. Ini secara logika loh Pak ya. Jikalau Rasulullah tidak menyampaikan tentang tauhid la ilaha illa ana, nggak mungkin akan muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Munculnya ayat tersebut menunjukkan bahwasanya beliau dulu juga menjalankan dan menyampaikan risalah tersebut. Tapi resiko nggih luar biasa. Sayyidina Ali dibunuh Sayyidina Ali. Hasan Husain juga dibunuh.
Cuman sejarah khalifah 3 selain Sayyidina Ali ditutup-tutupi, Pak. Ada yang diracun oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini dikira orang yang tidak mengerti Quran. Hafal Quran, Pak, hafid. Hadis hafid. Tapi memprotes la ilaha illa ana yang beliau sampaikan. Lah, termasuk zaman sekarang, mohon maaf, jangan dikira saya sudah enak-enak gini. Sejarah saya soro, Pak. Tahun 2007 kami diusir oleh tokoh-tokoh dari kampung dikon keluar. Tapi saya jawab, saya tidak mau seperti Nabi Yunus meninggalkan kaum, berhenti berdakwah dikarenakan kaum menolak. Saya tidak mau. Sebab saya punya prinsip, munculnya protes itu kalau tidak Allah sing gerakkan ya gak akan muncul. Akhirnya saya maklumi, Pak. Wis gak puas di situ, tanggal 21 bulan Mei 2010. Detik-detik itulah saya masuk penjara. Detik-detik itu. Oke, saya tidak melawan, saya ikuti semuanya. Setelah saya pulang dari LP, ternyata yang menjemput aku adalah tokoh-tokoh yang tadinya itu, mohon maaf, yang tidak suka dengan ajaran tauhid. Berarti apa? Janganlah kau benci orang yang membenci dirimu dikarenakan menolak tauhid ini. Jangan. Sebab semua orang perlu proses, Pak. Perlu proses. Perlu angen. Perlu yang namanya mukobalah. Perlu namanya pentashean. Perlu namanya pemikiran lagi, diskusi. Sebab mohon maaf, orang yang memprotes itu kalau tidak digerakkan Allah protes, sakit protes sendiri? Mboten sakit. Itulah Kanjeng Nabi memandangnya kaum Taif itu bukan makhluknya, tapi memandang karena Allah yang menggerak. Akhirnya yang muncul pemakluman, maklum karena belum paham. Akhirnya apa, Pak? Saya dibawa pulang ke kampung lagi, disuruh jadi kepala desa sampai detik iki. Saya jajal ngeno. Tadinya memungsuhi tauhid, tapi Allah buka hatinya. Justru sekarang saya tidak boleh turun dari kepala desa. Kalau di sini apa namanya? Lurah niku lah dinas, kedinasan Pertegel. Lah disitulah jabatan politik yang dipilih masyarakat. Saya sudah periode 2. Periode 2 saya mengundurkan diri. Gak boleh di demo nang balai desa, disuruh untuk lanjut. Padahal saya nggak punya apa-apa. Jadi nggak pakai apa-apa. Ya di situlah, Pak. Sampai sekarang. Dicoba sampai ngen-ngen. Berarti tak simpulkan orang yang membenci Anda belum tentu selamanya membenci. Membencinya karena dianggapnya itu ajaran nggak benar, jangan disalahkan. Kasih maklum karena belum paham. Kalau sudah paham, aku yakin contohnya seperti ini. Baginda Rasulullah di situ juga. Inilah mengapa beberapa nabi dan rasul yang hanya Allah izinkan membawa syafaat itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah. Mengapa? Karena beliau selalu memandang Allahnya, tidak memandang makhluknya. Begitulah. Makanya agama iku isok rukun umate manakala sudah tenggelam sama-sama di dalam pengajaran ilmu ketuhanan, baru rukun. Sebab wis gak fanatik jeneng, wis gak fanatik sifat, wis gak fanatik dat, tapi dia sibuk hati selalu menjaga kesadaran zikir datang Gusti Allah. Yang nomor 2, yang nomor 2 itu musyahadah tadi. Jadi jikalau di situ keakuan jenengan sudah tiada, cuman keakuan Allah, maka disitulah musyahadah. Untuk bisa lama di situ, Pak, terus zikir itu sampai kumandangkan dalam hati yang tidak mengenal keadaan. Mekaten.